Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Budi Nur Jamal dengan NIM 2105216180072 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Emil Abdillah Pratama STMT. Pada makalah yang pertama, saya mengangkat judul pemanfaatan limbah plastik High Density Polyethylene atau HDPE terhadap kualitas beton berpori. Judul ini adalah kami karena saatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya pada lahan hijau dan resapan air yang tidak optimal. Nah, oleh karena itu, banyaknya genangan pada permukaan atau runoff yang bisa memicu akan terjadinya banjir karena volume debit air yang melebihi kapasitas dari selokan. Pada pemanfaatan beton berpori ini, saya memanfaatkan bahan tambahan yaitu limbah plastik HDPE untuk mengurangi limbah plastik yang ada pada saat ini. Baiklah, langsung saja. Beton berpori sendiri yaitu material konstruksi dengan karakteristik tidak padat namun memiliki ruang-ruang kecil pada struktur materialnya, sehingga mengakibatkan zat cair dapat lolos melalui lubang-lubang kecil atau pori yang ada pada struktur beton berpori sendiri. Berikut gambar perbedaan dari tekstur material beton normal dengan beton berpori. Kelebihan dari beton berpori atau porous concrete sendiri yaitu ramah lingkungan karena dapat mengalirkan air yang melewatinya sehingga mengurangi limpasan air di permukaan. Kedua, tidak membutuhkan banyak semen karena penggunaan agregat halus yang sedikit atau bahkan tidak ada dengan digantinya bahan tambahan yaitu limbah plastik HDPE. Yang ketiga, berat beton yang lebih ringan. Empat, dapat mengurangi pencemaran air tanah karena juga bisa berfungsi sebagai filtrasi zat padat tersuspensi. Kelima, dapat didaur ulang kembali setelah mencapai umur yang ditetapkan. 6. Membantu dalam pencegahan terjadinya banjir di wilayah padat bangunan, khususnya pada wilayah urban atau perkotaan. Dan yang terakhir, pemasangan pada beton berpori lebih cepat dibandingkan beton pada umumnya. Kekurangan sendiri yaitu tidak dapat digunakan untuk bangunan yang struktural karena kekuatan beton berpori yang dimiliki rendah. Kedua, standarisasi beton berpori di Indonesia yang belum maksimal karena penggunaan beton berpori di Indonesia masih belum banyak. Yang ketiga, penggunaan kedalaman tanah yang lebih banyak karena untuk mempertimbangkan ketebalan pada beton agar kuat dengan tekanan yang ada. Bahan material yang digunakan pada beton berpori yaitu yang pertama ada agregat, baik agregat halus maupun agregat kasar. Namun pada agregat halus di sini hanya menggunakan hanya sedikit karena ada tambahan dari limbah plastik HDPE. Selanjutnya pada agregat kasar, di mana penggunaan material agregat ini berdasarkan dengan standar nasional Indonesia sesuai dengan yang berlaku. Sifat-sifat agregat sendiri yaitu digunakan pada pencampuran beton harus memiliki sifat yang kuat, keras, dan bersih. Agregat ini dapat diperoleh dari batuan pecah, proses pengayakan, atau bahkan dari proses pencucian jika diperlukan. Yang kedua yaitu agregat tidak memiliki kandungan senyawa organik sesuai dengan standar pengujian yaitu SNI 0328161992. Dengan karakteristik agregat seperti yang tertera pada layar. Lalu bahan material yang lainnya yaitu zat cair atau air, di mana air ini sebagai campuran untuk memudahkan dalam pelarutan semen. Persyaratan penggunaan air sendiri diatur dengan pada SNI 036817/2002. Lalu material yang terakhir yaitu semen. Semen yang sering digunakan yaitu semen Portland tipe 1, di mana jenis semen yang digunakan pada proses campuran beton.
Campuran semen ini berfungsi untuk menyatukan agregat agar menjadi lebih padat dan pori-pori yang ada dapat tertutup dengan semen. Lalu, bah terdapat tambahan yaitu plastik high density polyethylene atau HDPE, di mana limbah plastik ini digunakan sebagai salah satu bahan pencampuran beton berpori yang aman dikarenakan limbah plastik HDPE dapat mencegah akan terjadinya reaksi unsur kimia. Limbah plastik HDPE yaitu salah satu plastik yang berbahan aman jika diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat, karena tidak adanya reaksi yang timbul terhadap makanan dengan bungkus kemasannya. Berikut gambar perbedaan beton berpori normal dengan beton berpori serat yang telah ada tambahan limbah plastik HDPE. Gambar kedua yaitu gambar foto mikroskopis hasil filtrasi mikropartikel pada FRPC dan penggunaan beton berpori. FRPC sendiri yaitu teknologi yang kami gunakan dalam tindak lanjut beton berpori pada penggunaan limbah plastik sebagai tambahan pencampuran beton. Pada penambahan silika fumes dalam FRPC dapat meningkatkan kekuatan beton, menurunkan nilai angka pori dan permeabilitas, serta meningkatkan penyaringan mikropartikel karena silika fumes bekerja mengisi rongga-rongga pada FRPC. Baiklah, pada kesimpulannya, kualitas beton berpori atau porous concrete hasil dari penambahan limbah plastik HDPE memiliki daya tahan terhadap pengaruh cuaca seperti suhu 120 derajat Celcius. Selain itu, meningkatkan kuat tekan dan daya lentur pada beton berpori, dan dapat penyaringan mikropartikel atau zat-zat pada tersuspensi karena memiliki rongga-rongga pada beton sendiri. Yang kedua, beton berpori memiliki atau disusun dari beberapa material konstruksi, di antaranya agregat kasar, agregat halus sedikit atau bahkan tidak, air, semen, dan campuran limbah plastik HDPE. Seluruh penggunaan bahan material ini disesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia. Saran dari hasil makalah ini yaitu perlu dilakukannya pembahasan lebih lanjut mengenai topik yang penulis angkat dengan mempertimbangkan bahan-bahan yang lain ataupun studi lebih lanjut. Pengujian lebih lanjut atas daya kuat tekan beton berpori dari pemanfaatan limbah plastik HDPE. Lalu, perlu dilakukan perlakuan tambahan terhadap limbah plastik sebelum diolah sebagai bahan campuran beton untuk menciptakan rongga-rongga udara pada beton. Baiklah, berikut lampiran hasil plagiarisme saya pada makalah ini, yaitu 11%. Baiklah, selanjutnya pada makalah yang kedua, saya mengambil judul pentingnya kompetensi profesional pada stakeholder di bidang konstruksi. Pengambilan judul ini latar belakangi oleh karena kelangsungan dan kelancaran dari suatu proyek konstruksi tergantung dari tenaga kerja sendiri. Kualitas profesional dalam bekerja sangatlah penting demi menunjang ketercapaian proyek konstruksi yang optimal. Sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 15 nomor 28 mengenai peran masyarakat jasa konstruksi, dijelaskan bahwa sertifikasi keahlian kerja harus dimiliki oleh semua tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Dengan itu, diambillah rumusan masalah seberapa penting kompetensi keahlian profesional dalam dunia kerja konstruksi. Yang kedua, apakah ada faktor lain yang menunjang keberhasilan proyek konstruksi dilihat dari keahlian? Tujuannya yang ingin dicapai yaitu mengetahui akan pentingnya dalam memiliki kompetensi keahlian untuk dunia kerja konstruksi. Yang kedua, mengetahui berbagai aspek lain yang dapat menunjang keberhasilan suatu proyek konstruksi.
Langsung ke pembahasan. Pada dasarnya, stakeholder merupakan orang-orang yang berwenang dalam menjalankan suatu pekerjaan di bawah naungan perusahaan. Stakeholder sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kelompok, yaitu stakeholder strategis dan stakeholder moral. Hubungan timbal balik yang ada menimbulkan berbagai polemik jika tidak adanya suatu manajemen khusus untuk mewadahi hal ini. Strategi dalam mengidentifikasi pengaturan stakeholder akan tercantum dengan runtut melalui adanya manajemen stakeholder di bawah naungan perusahaan terkait. Kunci dari keberhasilan suatu proyek terletak pada pemimpin di setiap perusahaan atau biasa dikenal dengan project manager. Suatu project manager dapat kita nilai dari beberapa aspek seperti knowledge atau pengetahuan, skill, kemampuan, dan attitude, yaitu perilaku. Tenaga kerja konstruksi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada tukang material batu, tukang material kayu, tukang material beton, operasional alat konstruksi, tukang material baja, dan pembantu tukang. Tingkat keahlian atau profesionalitas seseorang tukang akan terlihat secara langsung saat di lapangan. Namun, keahlian ini juga harus dibuktikan secara legal dengan adanya sertifikasi keahlian profesionalitas di bidang masing-masing. Sertifikasi keahlian di Indonesia telah diatur pada standarisasi mengenai perihal kerja yang memuat segala aspek, baik pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sertifikasi dilakukan karena sebagai bentuk dari implementasi undang-undang dalam uji kompetensi profesionalitas pada bidangnya masing-masing. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan banyak manfaat, seperti terbukti akan keterampilan yang dimiliki, kualitas dalam bekerja sesuai dengan standar, dan dapat membuat keberhasilan rekonstruksi yang baik dan sesuai. Lalu, apa saja faktor-faktor keberhasilan proyek? Antara lain yaitu dukungan manajemen, seperti dukungan dari pihak manajemen, kedua kelompok proyek, yaitu kompetensi keahlian, ditinjau juga dari tim kerja tim pada suatu proyek. Ketiga, lingkup proyek. Keempat, sumber daya manusia sendiri, yaitu kompetensi profesional kerja, karena rancangan dan kendali. Perancangan di awal sebelum dimulainya proyek, dan kendali sesudah terjalannya proyek berlangsung. Selanjutnya yaitu pengalaman, di mana pengalaman dapat sebagai bahan pertimbangan evaluasi kinerja pada diri sendiri. Lalu yaitu pada bagian pekerjaan baik dari awal hingga akhir yang dilakukan akan membawa dampak positif maupun negatif. Jika adanya perubahan yang signifikan, dapat berdampak pada optimalisasi individu dalam bekerja, baik dalam kualitas, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada aspek finansial, di mana finansial sangatlah penting dalam dunia proyek konstruksi. Karena tidak adanya finansial, proyek konstruksi tidak dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya yaitu keaktifan stakeholder, di mana stakeholder sendiri yang telah saya jelaskan di atas, yaitu pihak yang berwenang dalam suatu proyek. Jika stakeholder sendiri tidak aktif, maka proyek tidak akan berjalan karena tidak adanya pemimpin. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu konsultan, di mana dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus berkonsultasi dari berbagai pihak seperti pihak kontraktor, pihak sipil, pihak arsitektur, ataupun pihak penjualan bahan bangunan, dan lain sebagainya. Baiklah, dari kesimpulan makalah ini didapat kompetensi keahlian pada tenaga kerja profesional sangatlah penting karena melalui ini, stakeholder memiliki kemampuan kerja di bidangnya masing-masing. Kompetensi keahlian dapat diaplikasikan melalui sertifikasi bidang yang dapat bertujuan untuk menguji keterampilan di dunia kerja pada bidangnya masing-masing. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek yaitu diantaranya dukungan manajemen, pengetahuan yang luas, sikap yang baik, kerjasama antar berbagai stakeholder, dan evaluasi dari berbagai pihak untuk menjadikan perancangan yang lebih baik ke depannya. Saran dari penulis yaitu perlu dilakukannya pembahasan lebih lanjut mengenai topik yang penulis angkat dengan mempertimbangkan bahan-bahan yang lain ataupun studi lebih lanjut.
Kedua, melakukan pembahasan dengan data terbaru tentang kompetensi tenaga kerja di berbagai proyek konstruksi. Terakhir, perlu dilakukannya evaluasi tiap proyek demi mewujudkan rekonstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan ekonomis. Berikut lampiran dari cek plagiarisme pada makalah kedua saya, yaitu maksimal 7, tercatat 7%. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.